Cek masuk dong ini. Masuk. Tapi ini kini koyo dong. Hah? Cek. Kurang baterai, berapa? Di bandarnya kok. Baterai sini. Ini. Cek. Cek. Nanti mana? Cek. Wes. Jadi lagi. Nah. Cek satu. Wes. Oke. 3, 2, 1. Oke, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dijumpakan oleh Allah walaupun melalui media online streaming YouTube dan Instagram channel Ceras Dakwah. Alhamdulillah kita kembali membuka kajian, menayangkan kajian hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah. Pada kali ini pertemuan ke-39 membahas hadis yang ke-39. Pertemuan ke-40 sebenarnya kalau dimulai dari awal pendahuluan itu. Hari ini kita akan membahas hadis ke-39 dan sebelumnya seperti biasa kita akan membahas hadis yang ke-38 untuk memurajaah dan mengingatkan, menyegarkan kembali ingatan kita tentang pembahasan hadis yang telah kita bahas pekan lalu. Tentu saja kita tetap dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Ferry Septianto LC Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan sedikit murajaah hadis yang kemarin kita bahas, yaitu hadis ke-38 karya hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada Ustadz Ferry dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman rahimakumullah. Ya, pada kesempatan kali ini ya pertemuan yang ke-40 kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kesehatan, sehingga ya, kita alhamdulillah sudah sampai hadis yang insyaallah hari ini hadis ke-39. Ya, ini semuanya tentunya atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tadi Mas Lutfan sudah menyampaikan, kita sekarang di pertemuan yang ke-40. Dan teman-teman rahimahullah, hal yang perlu kita syukuri adalah ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Para sahabat dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabat, siapa yang kira-kira menyampaikan kepada kita? Tentunya para sahabat. Mereka adalah orang yang menjadi mata rantai pertama untuk menyampaikan hadis kepada kita semuanya, sampai kepada tabiin, tabiut tabiin, sampai setelahnya sampai generasi ke kita. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin, ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para ulama semuanya, para ulama dengan juhudnya, dengan kesungguhannya, dengan semangatnya yang luar biasa untuk hifdzul sunnah, untuk menjaga sunnah, wadifa, dan untuk untuk menjaga as-sunnah itu sendiri. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya berabad-abad, ya, sejak abad dari para a'immah dahulu sampai sekarang, ya, mereka semuanya
sungguh-sungguh, mereka semuanya mengeluarkan semua tenaga yang mereka miliki, semua daya yang mereka miliki untuk menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis tinggal bisa kita baca di depan mata. Bahkan dengan gadget, dengan adanya media yang memudahkan kita bisa dengan mudah membaca hadis. Tidak harus pergi ke sana kemari. Berbeda dengan para ulama dahulu ketika mereka semuanya mencari hadis, ya. Karena saat itu sebelum dibukukannya hadis seperti kita kenal sebagai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu para ulama ya menulis hadis-hadisnya, kemudian mereka meriwayatkan dari guru, kemudian ke murid-muridnya sampai kepada kita semuanya, ya. Tentunya kita harus syukuri itu semuanya menjadi salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita bisa merasakan indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merasakan karena ini merupakan salah satu sumber hukum Islam. Selain Al-Qur'an, hadis juga termasuk sumber hukum Islam. Di situ kita bisa mendapatkan, bisa merasakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya. Nah, walaupun kita saat ini belum bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah belum takdirkan kita menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, semoga dengan kesungguhan kita, dengan cinta kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadikan wasilah kalau kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai olehnya. Nah, jadi ini salah satu upaya agar kita bisa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak hanya dipelajari, tidak hanya kita hafalkan, ya, tidak hanya kita jadikan sebatas kajian, tetapi kemudian kita aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah ilmu. Ya, ilmu itu harus ada yang namanya praktik dalam kehidupan, harus ada athar, harus ada bekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita belajar, kemudian kita juga belajar bagaimana mengamalkan ilmu itu. Kemudian kita belajar juga untuk mendakwahkan. Kita ajarkan ilmu yang sudah kita miliki, apapun itu, sedikit pun itu, ya, sekecil apapun yang kita miliki, ya, kita ingin sampaikan kepada orang lain. Ya, karena ini hidayah, ya. Kita ingin orang lain juga merasakan hidayah yang kita rasakan. Kita ingin orang lain juga merasakan indahnya Islam. Kita ingin orang lain juga merasakan indahnya kita mempelajari dinul Islam ini. Ya, tidak hanya kita rasakan sendiri, karena kalau kita soleh sendirian juga nggak enak. Sedangkan orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu, teman-teman rahimakumullah, marilah ilmu yang kita sudah pelajari ini ya, kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan memurojaah sedikit hadis yang ke-38. 38 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Nah, teman-teman rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sering bahkan berkali-kali mendengarkan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan hadis qudsi yang sempat kita singgung juga, dikenal sebagai hadis qudsi, kemudian hadis ilahi, ataupun dikenal juga sebagai hadis rabbani. Ini semuanya atau tiga istilah ini menunjukkan bahwasanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya tentang hadis wali ya, tentang wali ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang membenci, barang siapa yang memusuhi waliku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memeranginya. Aku akan umumkan kepadanya perang ya. Ini termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair,
dan Imam Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwasanya ketika kita mengejek, ketika kita menghina dan memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dosa besar, waliyadzubillah. Nah, sekarang pertanyaannya, man huwal wali? Siapa itu wali? Nah, wali adalah kemarin kita sampaikan bahwasanya kullu mu'minin taqi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih. Kenapa digabungkan dalam Al-Qur'an antara sedih dengan takut? La khaufun, mereka tidak merasakan takut, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan sedih. Karena takut itu biasanya untuk sesuatu yang akan datang, ya. Kita takut besok mau makan apa, kita takut besok mau kerja apa, kita takut besok mau nikah sama siapa, kita takut besok mau tinggal di mana. Jadi ketakutan itu adalah sesuatu yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, fil mustaqbal. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasakan takut atas apa yang akan dia dapatkan di masa yang akan datang, dan dia tidak akan merasakan sedih terhadap sesuatu yang sudah berlalu. Jadi orang wali Allah itu adalah orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Jadi masa depan dan masa yang akan datang itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya dia kemudian bertanya-tanya kenapa terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi besok. Itu enggak ada pertanyaan. Yang dia lakukan adalah sekarang. Karena kehidupan manusia kan ada 3. Kemarin yang sudah lewat kita nggak bisa apa-apa, sudah lewat, kita nggak bisa perbaiki lagi. Nah, kemudian kehidupan manusia selain kemarin juga hari sekarang, hari ini juga kehidupan kita. Ini yang harus kita upayakan, ya. Kalau kemarin kita belum maksimal, sekarang ini bisa kita maksimalkan. Kemarin, hari ini, kemudian besok. Nah, besok ini masih gaib, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kehidupan manusianya itu aja 3. Hari yang telah lalu, hari ini, kemudian hari yang akan datang. Wali Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa dan beriman, iman kemudian tidak hanya beriman, pengakuan, tetapi kemudian juga ada aplikasinya dalam kehidupan. Itulah dikatakan sebagai takwa. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari kata takwa. Dan itu yang melekat pada wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang setelahnya, kalau kita sudah tahu siapakah itu wali, nah maka di sini sikap kita jangan sampai kita menghina orang mukmin dan bertakwa. Kan seringkali kita kemudian melihat seseorang itu atau merendahkan seseorang hanya karena dia itu orang soleh misalnya. Kita pandang sebelah mata, sok alim misalnya. Ini harus kita hindari. Karena jangan sampai kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, karena kita memusuhi orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita misalnya menghina para ulama. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menghina orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai segitunya, maka di sini faqad adzantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita semuanya dengan apa? Dengan perang. Kemarin kita katakan bahwa perang itu kadang ada 2 kemungkinan, menang atau kalah. Nah, kalau sekarang perangnya sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah. Nah, inilah bahaya kalau kita mengejek orang yang ketika beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita mengejek orang itu karena kesalehannya. Jangan sampai kita mengejek itu karena orang mungkin berpenampilan, ya. Orang berpenampilan karena dia ingin berpenampilan sesuai dengan syariat Islam, ya. Dengan misalnya wanita dengan berkerudung, dengan berhijab, kemudian kita hina di sini. Jangan sampai kita lisan kita terjerumus kepada menghina halal yang itu menjadi syariat Islam. Jangan sampai kita menghina orang yang ingin melakukan atau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelahnya bagaimana kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ini ada dua hal agar kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yang pertama adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi.
Pertama adalah kita perhatikan faraid ya. Cara kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah kita perhatikan dengan yang namanya kewajiban. Karena kita kenal sebagai ada faraid, ada nawafil ya, nafilah. Faraid ini yang wajib ya, salat 5 waktu, zakat, kemudian siam Ramadan ya. Larangan juga sama, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita diharamkan ya, misalnya ada minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ada makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan itu semuanya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan an-nawafil ya. Wala yazalu abdi wala yazal. Dalam ilmu nahwu itu zala yazalu itu maksudnya adalah lil istimrar, sesuatu yang itu menunjukkan continue, istimrar. Sesuatu yang dikerjakan ya enggak cuma sekali 2 kali, tapi itu menjadi daidanahnya, menjadi cirinya. Menjadi ciri-cirinya orang wali Allah adalah orang yang senantiasa menjaga faraid, kewajibannya, dan dia juga menjaga nafilah. Jadi seorang wali itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia paling sering dan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya diisi dengan ketaatan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Hatta uhibbahu. Jadi agar kita mendapatkan mahabbatullah, agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah kita menjaga amal yang itu nafilah ya. Nafilah itu kan kadang diartikan sebagai amalan kalau kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan ya tidak mendapatkan dosa. Tapi bisa kita rubah. Ya, maksudnya sebagai nasihat untuk kita. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan kita rugi. Ya, kan nafilah itu kalau kita tinggalkan ya kita rugi, nggak dapat pahala. Kita mendapatkan pahala. Nah, itu tadi ada 2, faraid dan nafilah. Itu 2 hal yang akan menjadikan kita wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelahnya fa iza ahbabtuhu, ketika kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hambanya itu karena hambanya ini melakukan hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Seperti yang kita sebutkan tadi, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota tubuh kita ya, dari mata, kemudian telinga kita, kemudian tangan kita, kaki kita, itu akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menggunakan itu semuanya untuk apa? Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan salah satu kesyukuran kita ya. Asyukru bil jawarih. Salah satu kita bersyukur adalah dengan kita menggunakan seluruh jawarih, dengan anggota tubuh kita ini untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya Allah sudah cinta kepada kita, semua anggota tubuh kita, semua anggota badan kita ini ya adanya cuma bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terpikir bagaimana saya bermaksiat, tapi yang ada bagaimana saya mendapatkan mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelahnya wala in sa'alani la utiyannahu ila akhirih. Kemudian juga salah satu hal yang bisa didapatkan oleh wali Allah adalah dia akan menjadi orang yang mustajabud da'awat, orang yang dikabulkan doa-doanya. Subhanallah, teman-teman rahimakumullah. Tentunya kita semuanya ingin menjadi orang yang kalau berdoa dikabulkan. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari sebagaimana yang kita pelajari dalam hadis ini. Ketika Allah mencintai kita, ketika kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa, salah satu keistimewaan yang Allah berikan adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Husulul matlub ya, al-falah, keberuntungan akan didapatkan oleh seseorang itu dengan 2 hal. Orang akan beruntung di dunia dan akhirat itu ketika dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Husulul matlub. Dia berdoa, dia ingin ini, Allah berikan. Kemudian juga selain husul matlub, an-najatu minal marhub. Dia juga dilindungi, dihindarkan dari hal yang menjadi tidak disukainya. Jadi kita akan dihindari dari hal yang tidak kita sukai. Musibah, cobaan dan lain sebagainya. Nah, itulah keberuntungan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari apa yang kita tidak
apa yang kita ingin hindari dari kehidupan kita. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan atau murajaah hadis yang ke-38. Telah kita bahas hadisnya pekan lalu bersama Ustaz Ferry Septianto, bahwa dalam hadis ke-38 mengandung hikmah bahwa kita patut untuk selalu melaksanakan kewajiban dan mengamalkan amalan tambahan, amalan nafilah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kabulkan keinginan kita dan hindarkan dari apa-apa yang kita ingin hindari dari kehidupan kita. Begitu. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban dan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan nafilah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tetap bersama kami, akan ada yang lewat saat satu ini. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita adalah pertemuan yang ke-40. Pertemuan 40 kita akan membahas hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 Kitab Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tadi kita sudah murajaah hadis yang ke-38, saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pembahasan atau syarah hadis ke-38 dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya silahkan segera WA ke nomor WA tanya TD tanya, yaitu 0813 9100 0306. Nanti kalau misalnya ada terbersit pertanyaan silahkan segera WA ke nomor tersebut. Baik, kita akan segera membahas hadis yang ke-39 kepada Ustadz Ferry Septianto LC. Dia persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah al-haditsu at-tasi'u wa thalathun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ke-39 hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal: kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan lainnya. Terima kasih. Baik, hadis yang ke-39 ini ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, salah satu keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk sahabat yang junior, artinya saghir ya, sahabat yang junior, tetapi junior dalam hal ilmu, tapi ilmunya junior dalam hal usia ya, tapi senior dalam hal ilmu. Karena Abdullah bin Abbas ini memang beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah ya, beliau masih tergolong masih ya, umurnya kurang lebih masih 10 tahun sampai wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih ya 11 atau 12 tahun, wallahu alam. Tapi kemudian beliau bisa mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat gigih sekali ya, karena ini juga berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman ya kepada Ibnu Abbas, kefakihan dalam hal agama. Al-fiqhu itu artinya al-fahmu. Al-fiqhu artinya pemahaman. Berilah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah apa? At-ta'wil. At-ta'wil artinya tafsir. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas kemudian kelak menjadi seorang alim ya. Seorang yang diperhitungkan keilmuannya, bahkan
ketika Nabi SAW sudah wafat, beliau kemudian tinggal di Mekah. Ya, jadi para sahabat ketika Nabi SAW sudah wafat, mereka itu melalang buana. Ada yang tetap di Madinah, ya, seperti Abdullah bin Umar, Aisyah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang kemudian pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu. Ada yang ke Syam, ya, ada yang ke Mesir, ada yang ke Baghdad, ya, ada ke Irak dan lain sebagainya. Mereka itu rehlah atau melalang buana untuk dakwah, untuk mendakwahkan, untuk menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ini kemudian beliau mengajarkan ilmunya di kota Makkah. Kota Makkah, kemudian beliau banyak murid. Salah satunya muridnya di kalangan para tabi'in. Kita sebutkan misalnya ada Atha bin Abi Rabah, kemudian ada Mujahid bin Jabr, ada Ikrimah, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ini sedikit tentang Abdullah bin Abbas, dan beliau juga dikenal sebagai sahabat yang paling banyak di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza. Tajawaza di sini artinya afa. Ya, afa ya'fu, tajawaza yatajawazu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Memaafkan itu, maaf itu kan juga dari bahasa Arab, ya. Maaf, ya. Memaafkan, ma'fu itu dari bahasa Arab, ya. Ampun juga bahasa Arab juga itu. Kalau kita melihat afun, ya. Mungkin dulu orang Indonesia ketika sulit mengucapkan afun, jadinya sekarang ampun. Mengampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Allah Subhanahu wa taala maafkan dan mengampuni li, ya, karenaku. Siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu tinggi makanah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. An ummati, atas umatku, ya, dari umatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan, ya, karenaku, ya, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ummati, ya, dari umatku. Nah, kata umat dalam bahasa Arab itu kan bisa menjadi dua pengertian. Kita kenal sebagai umat ijabah dan umat dakwah. Kalau umat ijabah artinya orang-orang yang menerima dakwah Nabi, orang Islam artinya. Tetapi juga ada umat lain, umat dakwah, objek dakwah, umat yang belum masuk Islam, ya. Dari orang yang belum masuk Islam itu dikenal sebagai umat dakwah, ya. Tetapi kira-kira apa makna dari ayat hadis ini? An ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku. Apakah di sini adalah umat ijabah atau umat dakwah? Nah, tentunya para ulama mengatakan an ummati, umatku di sini adalah umat ijabah. Ya, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang sudah berislam. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku, bimakna atau maknanya adalah umat ijabah. Nah, kalau kita melihat memang sebenarnya nanti kita akan bahas, ini termasuk salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang paling terakhir, ya. Umat akhir zaman, umat yang paling akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikenal sebagai khatamul anbiya wal mursalin, ya. Nabi terakhir yang menutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni 3 hal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama al khata', ya, kesalahan, ya, sesuatu yang dilakukan tanpa kesengajaan. An nisyan, kemudian lupa, dan yang ketiga adalah karena terpaksa. Jadi kalau maksudnya di sini kalau kita melakukan perbuatan karena kesalahan, keliru, atau karena nisyan, lupa, atau karena dipaksa, maka di sini tidak ada dosa. Artinya Allah SWT mengampuni kalau kita melakukan suatu perbuatan yang didasari karena salah, karena lupa, karena dipaksa. Nah, ini kita akan bahas nanti bagaimana contohnya. Apakah sebatas salah kemudian kita diampuni? Apakah kemudian ketika kita mengaku salah dan lupa, apalagi kalau mengakunya tidak sengaja, kemudian mengaku dipaksa? Nah, ini bagaimana
tinjauan syariah ketika memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 hal di sini, ada 3 hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita semuanya. Kemudian teman-teman rahimakumullah, yang semoga mendapatkan kesehatan, semoga mendapatkan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat di sini disebutkan bahwasanya innallaha tajawazali, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni li, ya li ajli, min ajli, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita melihat umat terdahulu, contohnya seperti umat Bani Israel misalnya, umat Bani Israel mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang ini, ya. Mereka tidak diampuni kesalahan, lupa, atau karena dipaksa. Mereka tetap dihukum, mereka tetap mendapatkan dosa ketika melakukan suatu kesalahan, ketika melakukan suatu perbuatan karena salah, lupa, atau dipaksa. Tetapi ini merupakan fadlullah, ya, merupakan karunia Allah SWT berikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita patut bersyukur dan kita patut mensyukuri nikmat ini karena Allah SWT sudah memberikan keistimewaan kepada umat terakhir ini. Banyak sekali kalau kita membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Salah satunya adalah ini. Nah, kemudian yang setelahnya berkaitan tentang perbuatan manusia, ya. Taklif, perbuatan manusia sebagai orang yang mukallaf, orang yang dibebani hukum, itu kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia melakukan perbuatan dengan sengaja. Artinya apa? Ya, dengan kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan suatu perbuatan karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan ini bisa dikarenakan salah, bisa dikarenakan lupa, atau bisa dikarenakan karena terpaksa. Jadi ada 2 perbuatan manusia itu. Ada yang itu karena timbul karena niat dia sendiri, ya, kesadaran dia sendiri. Yang kedua adalah dia melakukannya karena ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan bisa karena lupa, karena salah, maupun dipaksa. Ya, thayyib. Kemudian sahabat rahimakumullah, kalau kita melihat dari sini hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi hadis ini hasan menurut Imam Nawawi rahimahullah, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi wa ghairuhuma, dan yang selain, maksudnya selain Ibnu Majah dan Baihaqi. Maksudnya di sini yang selainnya disebutkan Imam Daraqutni, ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, dan yang lainnya. Nah, ini maksudnya hadis ini dihukumi hasan oleh Imam Nawawi, tetapi ada beberapa ulama yang kemudian tidak memasukkan atau tidak menghukum ini sebagai hadis yang hasan karena ada cacat atau ilat dalam hadis ini. Taib. Tapi kemudian hadis ini ada beberapa syahid, ada hadis-hadis pendukung lainnya yang sama juga, jalurnya itu juga bermasalah. Tapi kemudian para ulama mengambil, ya, kesimpulan bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat yang menguatkan hadis ini. Nah, maksudnya Al-Quran sendiri juga membenarkan bahwasanya kesalahan, kemudian lupa dan dipaksa itu juga kita tidak tidak mendapatkan dosa. Nah, contohnya Allah SWT berfirman berkaitan tentang khotok, salah maupun lupa, ya. Apa firman Allah SWT ketika dalam surat Al-Baqarah, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami ketika kami lupa, in nasina au akhtana, atau salah. Jadi an-nisyan wal khata' itu sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalau kita lupa atau kita salah jangan dibebankan dosa. Ini ada sebab turunnya, ada asbabun nuzul ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya. Kepunyaan Allah langit dan bumi, ya. Semua yang kita lakukan dalam
apa yang sudah kita lakukan dan apa yang menjadi yang kita sembunyikan di dada kita, di hati kita, itu akan dihisab. Yuhasibkum bihillah. Allah SWT akan menghisab, Allah SWT akan menghukum kita walaupun kita belum melakukan. Jadi kalau kita punya niat, ya ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, dua hadis yang sebelum ini, hadis tentang niat ya. Karena kan kalau umat Nabi Muhammad SAW kita misalnya niat berbuat, kita punya keinginan berbuat dosa, tetapi kita belum melakukan atau kita tidak jadi melakukan, kita dapat satu pahala, satu kebaikan. Tapi kalau ayat ini ya, saat turun ayat ini maksudnya semua yang menjadi niat manusia itu akan dihisab. Yang buruk pun walaupun dia belum melakukannya, dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa di Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika turun ayat ini ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan. Ya, wahai Rasulullah, kita ini dibebankan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah yang kita enggak mampu. Karena kan khotorat ya, pikiran kita itu kan macam-macam. Ada pikiran baik dan buruk ya. Itu manusiawi sekali. Setan juga sering membisikkan kepada kita semuanya. Tetapi kemudian kalau misalnya semua yang menjadi menjadi keinginan kita atau hanya sebatas lintasan dalam hati kita atau pikiran kita yang itu buruk, nah itu kita juga dihukumi, kita mendapatkan dosa. Maka berapa banyak dosa yang kita lakukan? Dosa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan pun itu sudah banyak, apalagi yang itu hanya sebatas lintasan dalam pikiran kita, khawatir ya, al-khatarat, itu bahkan akan menjadi lebih banyak lagi. Itu asalnya seperti itu ketika turun ayat ini. Ya Rasulullah, kita diperintahkan dengan hal yang la nutik, kita enggak mampu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabatku, apakah kalian ingin menjadi umat Bani Israel? Ketika turun ayat mereka mengatakan sami'na wa asaina ya, kami dengar dan kami maksiat, kami enggak taat. Itu perkataan Bani Israel. Nah, kemudian sami'na wa ata'na turun di ayat yang setelahnya, mereka para sahabat kemudian ya kita terima perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mereka pertama merasa keberatan ya. Mereka ingin mendapatkan takhfif, keringan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menjadi perbuatan yang dihukumi atau mendapatkan dosa itu adalah perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, akhirnya turun ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada nafs, kepada kita semuanya, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan apa? Dengan kemampuan kita. Rabbana la tu'akhidna laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan dosa. Artinya adalah yang penting sudah dikerjakan ya. Kalau itu hanya sebatas lintasan dalam pikiran kita, lintasan buruk, tapi kalau kita belum melakukannya, maka itu ya bukan menjadi dosa ya. Kemudian diteruskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, para sahabat mereka berdoa, jangan engkau hukum kami atas kesalahan kami dan lupa. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, qad fa'altu, aku telah lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang itu hanya karena lintasan yang ada dalam pikiran maupun dalam hati, hanya sebatas niat tapi belum dilakukan. Jadi itu ya, al-khata' wa nisyan itu dalam Al-Qur'an juga ada. Seseorang melakukan suatu kesalahan karena lupa atau keliru, maka di sini ya tidak mendapatkan dosa. Nah, kalau yang al-ikrah atau paksaan, itu juga sama. Ketika seseorang terpaksa melakukan suatu dosa, itu juga tidak mendapatkan hukuman atau tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya apa? Dalam surat Al-Baqarah dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya. Man kafara billah, orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, min ba'di imani, setelah dia beriman, artinya orang yang murtad itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang ukrih,
orang yang dipaksa, ya, orang yang dipaksa, tetapi hatinya itu mengingkarinya. Artinya ketika dia dipaksa untuk melakukan suatu perkataan yang itu sifatnya kekufuran, ya, nah, maka di sini dilihat kalau dia terpaksa, tetapi dalam hatinya dia masih memiliki keimanan, hatinya masih tenang, hatinya masih masih tetap Islam, tapi karena terpaksa dia mengucapkan itu karena takut dibunuh, ya, takut disiksa dan lain sebagainya. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang terpaksa mengucapkan kalimat kufur, maka di sini selama hatinya itu masih tenang dengan iman, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Contoh kasusnya seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Jadi ayat ini surat An-Nahl ayat 106 ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan kisahnya Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang masuk Islam ketika periode Makkah dan disiksa. Ibunya, ya, Sumayyah, meninggal di hadapan Ammar, ya, ditusuk dari bawah sampai ke atas, meninggal di depan matanya sendiri, ibunya. Makanya para ulama mengatakan awwalu syahidah fil Islam. Sumayyah adalah orang yang wanita pertama kali yang mati syahid dalam Islam. Ketika Nabi SAW masih di kota Makkah. Kemudian Yasir juga ayahnya. Ya, ayahnya juga sama, meninggal di depan mata Ammar. Sedangkan Ammar ketika tidak kuat melihat siksaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Bayangkan orang tuanya meninggal di depan matanya sendiri, sedangkan dia ketika dipaksa untuk mengajak Nabi SAW, ketika dipaksa untuk memuji berhala-berhala orang kafir Quraisy, disiksa habis-habisan, disiksa mati-matian. Di sini kemudian Ammar bin Yasir nggak kuat. Siapa yang di antara kita yang kuat disiksa seperti itu? Ya, siapa di antara kita yang kuat disiksa? Makanya di sini kemudian ketika Ammar bin Yasir, ya, sudah berada di masa sulit, dia nggak mampu lagi dengan siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia terpaksa untuk menghina Nabi SAW dan memuji berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Ketika Ammar bin Yasir mengucapkan itu, kemudian dia dibebaskan oleh orang kafir Quraisy karena mereka intinya para sahabat waktu itu mau menghina Nabi SAW dan mau memuji sesembahan mereka. Nah, kalau nggak mau disiksa seperti siapa? Bilal bin Rabah sampai ditindihkan di atas badannya itu batu yang panas sampai mengatakan ahad. Beliau tidak goyah sedikit pun. Nah, tetapi ada orang yang merasa tidak mampu seperti Ammar bin Yasir. Makanya ketika beliau bebas dari siksaan orang kafir Quraisy, beliau ke Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini saya sudah menghina, niltu minka, artinya aku dipaksa untuk menghina engkau, kemudian aku dipaksa untuk memuji berhala orang-orang kafir Quraisy. Aku terpaksa. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hatimu? Apakah merasa terpaksa atau imanmu masih ada? Makanya kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, mutmainan bil iman. Aku mendapatkan hatiku itu masih dalam keadaan iman. Maka di sini ya tidak bermasalah, tidak menjadi sebuah permasalahan dan tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya kesalahan kemudian lupa dan dipaksa itu seseorang tidak mendapatkan dosa. Nah, sekarang kita melihat contoh yang pertama, al-khata', kesalahan, ya. Maksudnya apa? Kok bisa ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian dia tidak mendapatkan dosa? Misalnya seperti ini. Contoh kasusnya, kita ambil contoh dalam kasus pembunuhan misalnya. Contoh kasus pembunuhan, ya, misalnya dalam Islam itu kan pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja itu artinya pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan membunuh dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Misalnya ada pedang, pisau, pistol. Itu orang pasti kalau mau membunuh pakai itu insya Allah meninggal. Dengan pistol misalnya, dengan senjata tajam dan sebagainya. Nah,
Kalau orang yang seperti ini maka itu adalah dengan sengaja. Maka apa? Kisos, artinya an-nafsu binafsi. Dia dibunuh, ya harus dibunuh juga. Kemudian ada pembunuhan yang kedua, yaitu pembunuhan yang syibhul amdi, itu semi sengaja. Semi sengaja itu artinya pada dia seseorang ingin melukai seseorang, ya. Seseorang yang melukai orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh. Misalnya saya bawa HP, saya lemparkan ke teman di depan, ya. Nah, tahu-tahu kok dia meninggal dunia. Nah, kalau kita melihat apakah orang yang dilempar HP yang mungkin cuma berapa gram ini dia mati, kan enggak. Jadi HP ini bukan alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Nah, di sini juga sama. Dia bukan termasuk membunuh sengaja tapi semi sengaja. Atau misalnya kita punya pulpen nih, misalnya pulpen kecil, kemudian kita lemparkan, ya, kita niatnya untuk nyakitin orang di depan kita, tapi kok dilalah ternyata dia meninggal dunia. Nah, di sini termasuk ya pembunuhan yang sifatnya semi sengaja. Nah, kalau yang salah, jadi pembunuhan yang ketiga, sengaja, semi sengaja, dan al khata', pembunuhan yang itu sifatnya kesalahan, kekeliruan. Contohnya yang biasa disebut oleh para fuqaha, misalnya ketika seseorang misalnya ingin berburu di mana? Di hutan, ya. Dia ingin cari rusa atau cari hewan yang mau dimakan. Ketika dia ingin berburu dan tujuannya adalah hewan tadi, hewan buruannya, tahu-tahu pelurunya ini meleset ke orang yang kebetulan ada di belakangnya, nggak kelihatan. Nah, rusanya nggak dapet, tapi malah bunuh orang yang ada di belakangnya. Nah, maka di sini ini bukan termasuk pembunuhan yang sengaja, bukan pembunuhan yang semi sengaja, tapi dikategorikan sebagai pembunuhan yang itu salah, ya, salah. Maksudnya apa? Maksudnya dia ingin membunuh si hewan tetapi malah kena orang. Nah, kesalahan seperti ini, pertama, kalau itu benar dia ingin mengarahkan pistolnya itu ke hewan, tapi kok tahu-tahu kena orang dan orang itu meninggal, maka di sini dia termasuk kesalahan. Tapi apakah kemudian ketika tentunya dia tidak akan dosa, ya, dia tidak dosa, tetapi apakah dia punya kewajiban lain? Ada, ya, karena ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hak manusia. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Al khata' di sini karena itu kesalahan, maka kita tidak mendapatkan dosa, tetapi kita memiliki harus doman, harus ganti rugi, harus punya tanggung jawab kepada orang yang kita bunuh tadi, ya. Kita bayar diat, ya. Kita bayar diat dengan apa? Diat itu kan nominalnya 100 onta, ya. Nanti dihitung sendiri berapa 100 onta dengan ketentuan yang ada di fikih. Kemudian juga selain 100 onta dengan dia membayar kafarat, ya. Membayar kafarat tuh ya memerdekakan budak, sekarang udah nggak ada. Kemudian kalau nggak mampu, ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kalau salah. Jadi kesalahan yang dilakukan atau dia melakukan suatu kesalahan yang itu ada hukumannya, ya. Maka di sini dia tidak akan mendapatkan dosa karena membunuh, tetapi dia tetap punya kewajiban yang itu sifatnya untuk sesama manusia. Nah, kemudian contohnya, ya, kalau tadi salah, kemudian sekarang kita contoh yang lain, misalnya kesalahan, ya. Contoh yang lain kesalahan misalnya ketika kita bertamu, ya. Ketika kita bertamu di rumah orang misalnya, ya. Di depan kita, di depan meja itu kita mendapatkan ada HP, ya. Ada HP, ya, kita mengira itu HP kita, ya. Kita mengira itu HP yang ada di depan meja itu adalah HP kita. Tapi kemudian, ya, kita coba buka HP itu, ya, kemudian kita otak-atik, ternyata malah rusak, ya. Ternyata malah rusak. Nah, di sini kita merasa bahwasanya itu HP kita, tetapi kemudian datang teman kita, oh ini bukan HP-mu, ini HP-nya si fulan misalnya. Nah, kan kita itu keliru, gitu. Kita keliru merusak HP yang bukan milik kita. Nah, maka di sini kita tidak mendapatkan dosa karena sudah merusak milik orang lain. Nah,
kita nggak dosa, tetapi kita masih memiliki kewajiban untuk ganti rugi. Beda ya, karena kalau misalnya nggak dosa itu kan kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ganti rugi ini adalah kaitannya dengan sesama manusia, hak manusia. Nah, di sini maksudnya bukan berarti kemudian ketika kita salah, ya kita nggak berdosa, kemudian kita tidak mengganti rugi. Ini kalau kaitannya dengan hak sesama manusia, hak sesama manusia. Tapi yang kemudian setelahnya adalah anisyan, ya lupa. Ya, seseorang ketika melakukan suatu perbuatan karena lupa itu juga diampuni. Misalnya ketika sholat, sholat itu kan tidak boleh berbicara ya. Sholat nggak diharamkan untuk berbicara. Bahkan kalau dia berbicara dengan sengaja, dia bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sholat ya di rumah, misalnya sholat sunnah, kemudian ada orang yang bertamu kemudian mengatakan assalamualaikum, dia mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Dia kemudian sadar, oh ini lagi sholat ya. Maka ketika dia mengucapkan menjawab salam tadi waalaikumsalam, dia sadar itu keliru atau lupa, maka di sini dia tidak akan mendapatkan dosa dan sholatnya tetap sah. Nah, jadi tidak diteruskan lagi. Nah, ketika dia sadar ini lupa, maka insya Allah itu tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya juga sama ketika puasa Ramadan misalnya. Ya, ketika kita puasa Ramadan di hari yang pertama, ya, kedua, ya, alhamdulillah hari ketiga, tahu-tahu ketika kita pulang ya, ke rumah ke kondisi capek, ya kita makan misalnya. Ketika kita makan, ya tahu-tahu peringati oleh istri misalnya, Mas ini puasa, wah kita istighfar langsung, kita berhenti dari makan. Ya. Jadi bagi orang yang melihat kalau kita lupa juga harus diingatkan, bukan malah ketika kita puasa lupa kita makan kemudian orang yang melihat ya sudah dibiarin karena itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hadis juga disebutkan man akala aw syariba nasyan falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ya, barang siapa yang lupa ya makan atau minum sedangkan dia berpuasa, maka lanjutkan puasanya karena itu merupakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Jadi itu karena lupa ya, bukan pura-pura lupa. Ya, itu tadi dalam hal sholat, kemudian dalam hal puasa. Begitu juga lupa itu tidak kemudian menggugurkan kewajiban kita. Ya. Kalau kita lupa perintah misalnya, nah, kita lupa kalau ternyata maghrib tadi belum sholat, maka bukan berarti ketika kita lupa kemudian kita tidak mendapatkan dosa. Ya sudah lewat, nggak usah kita sholat lagi. Nah enggak. Tetapi kalau misalnya itu kita lupa melakukan perintah, maka kita wajib untuk mengqadanya, kita wajib untuk membayarnya. Seperti tadi kalau kita lupa maghrib, maka ketika kita ingat kita harus langsung sholat. Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur ya, ketika tertidur maksudnya dia ketiduran kemudian lupa sholat ya, maka ketika dia ingat langsung mengerjakan sholat yang dia lupa tadi. Nah, jadi ada 4 hal ya berkaitan tentang hal ini. Tadi ada khata', nisyan, kemudian terpaksa. Ya, misalnya ketika kita terpaksa untuk melakukan suatu dosa, ya kita terpaksa seperti kisahnya Ammar bin Yasir tadi. Dia terpaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, tapi hatinya tidak merasa tenang dengan ucapannya itu, maka di sini dia tidak akan mendapatkan dosa. Jadi terpaksa, kita benar-benar terpaksa. Kalau misalnya terpaksa untuk membunuh, misalnya dipaksa untuk membunuh orang lain, apakah kita lakukan? Ya, misalnya kita dipaksa, kalau enggak membunuh si A, kita yang dibunuh. Nah, ini gimana? Apakah kemudian sudah kita bunuh dia, ya kita yang hidup nggak apa-apa. Nah, di sini para ulama mengatakan kalau misalnya kita dipaksa untuk membunuh, maka kita tidak boleh untuk membunuh orang itu. Artinya kalau kita membunuh orang itu walaupun kita terpaksa, ya kita memilih hidup dengan apa? Dengan menghilangkan nyawa orang lain. Nggak apa-apa, biar kita yang meninggal. Insya Allah kita mati syahid ketika kita ketika kita misalnya dipaksa kemudian kita sampai meninggal, ya daripada kita malah membunuh orang yang kita dipaksa untuk membunuhnya tadi. Jadi dipaksa dalam membunuh itu tidak boleh.
Bahkan para ulama mengatakan kalau misalnya seseorang yang dipaksa tadi, ya dia membunuh orang lain, maka yang mendapatkan hukuman itu dua orang, ya. Orang yang terpaksa, ya, dan orang yang memaksa. Ya, orang yang terpaksa membunuh dan orang yang memaksa itu semuanya mendapatkan hukuman. Nah, itu kaitannya tentang salah, lupa, dan dipaksa. Jadi ada 4 hal saya rangkum tentang kekeliruan maupun lupa. Yang pertama itu meninggalkan perintah, ya. Maka tidak serta-merta perintah yang kita tinggalkan itu menjadi gugur, tetapi wajib kita qadha, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, lupa sholat, ya. Kita kan meninggalkan perintah, tapi ketika kita ingat langsung kita kerjakan, langsung kita qadha. Itu yang pertama, meninggalkan perintah, ya, tidak serta-merta menggugurkan kewajiban, ya. Kemudian yang kedua, melakukan larangan tapi tidak merugikan orang lain, ya. Kita melakukan larangan tetapi tidak merugikan orang lain, nggak dosa di sini. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita sholat seperti tadi, kita sholat dilarang untuk berbicara. Nah, kalau kita kemudian berbicara karena lupa, maka di sini kita tidak mendapatkan dosa. Atau makan ketika siang hari di bulan Ramadan, ya, kita lupa, maka di sini tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga, keliru atau lupa melakukan larangan. Nah, jadi kita melakukan suatu larangan, tapi merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain. Contohnya tadi seperti ketika kita merusak HP orang lain, kita mengira bahwasanya itu HP kita. Nah, maka di sini kita tidak mendapatkan dosa, tetapi kita wajib, ya, dhaman, kita wajib mengganti, kita wajib untuk bertanggung jawab atas HP yang kita rusak tadi. Kemudian yang terakhir adalah keliru atau lupa melakukan suatu larangan, tetapi ada hukumannya di situ, ada hadnya. Nah, seperti membunuh misalnya. Orang yang keliru membunuh, memang dia tidak mendapatkan dosa, tetapi di sini dia wajib, ada kewajiban yang dia harus penuhi. Nah, apa kita sebutkan tadi, ada membayar diat, ya, membayar 100 unta misalnya, atau membayar kafarat, ya, puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi ini kaitannya tentang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita kalau itu timbul dari kesalahan maupun lupa maupun dipaksa, ya. Jadi ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memberikan begitu banyak keistimewaan kepada kita semuanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya innalillahi mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Artinya memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di antara 100 itu satu rahmat yang Allah berikan kepada manusia, jin, hewan, seluruh makhluknya. Jadi yang kita melihat, yang kita rasakan ini baru berapa? Baru satu rahmat yang Allah curahkan kepada makhluknya, ya. Baru satu rahmat. Biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat ini kita saling mencintai satu sama lain. Dengan satu rahmat ini seorang ibu mencintai anaknya, seorang anak mencintai orang tuanya. Dengan rahmat ini pula binatang buas juga mencintai anaknya. Coba kita bayangkan kalau misalnya Allah tidak berikan rahmat. Anak singa itu ketika dia keluar langsung dimakan oleh induknya. Tetapi kenapa Allah SWT berikan insting, ya, gharizah kepada si singa, sehingga ketika keluar anaknya, ya, lahir anaknya, kemudian dia tidak langsung memakan, karena kan pasti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rahmat, itu akan si ibu induk singa tadi akan memakan anaknya yang masih kecil. Tapi itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya baru satu rahmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Kemudian Allah SWT menangguhkan 99 rahmat yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah SWT akan curahkan 99 rahmat ini kapan? Allah akan berikan rahmat ini kepada hamba-hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Jadi di dunia ini yang kita rasakan dari zaman Adam sampai umat yang terakhir itu baru satu rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bayangkan kalau Allah SWT berikan 100 rahmat kepada kita semuanya. Tetapi Allah SWT tangguhkan 99 rahmat itu kapan? Ketika di hari kiamat, ketika kita tidak punya apa-apa, ketika harta kita enggak manfaat, ketika anak cucu kita, siapapun kita, saudara-saudara kita tidak akan memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal soleh kita. Jadi ini ya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Ferry Septianto LC. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas hadis yang ke-39 ini, hadis ke-39 dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita mendapat keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya Ustadz ya, dari hadis ini, bahwa beliau mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau umatnya melakukan kesalahan, Allah memaafkan. Di dalam 3 hal ini yang kita sudah bahas ya, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, karena lupa, dan karena segala sesuatu yang dipaksa. Sudah dibahas panjang lebar terkait 3 hal ini, bagaimana bisa dimaafkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus melakukan amal-amal perbuatan yang baik dan dihindarkan dari kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kami masih menunggu jika ada pertanyaan yang akan disampaikan ke teras dakwah terkait pembahasan hadis yang ke-39 ini, atau hal lain yang akan ditanyakan, dipersilahkan 0813 9100 0306. Nah, barangkali Ustaz yang perlu lebih dijelaskan lagi terkait ini. Jika kita meninggalkan perintah, mungkin tadi sudah dibahas yang poin pertama, yaitu meninggalkan perintah, dan tetapi masih kita kalau melakukan misalnya karena lupa ya, karena lupa tidak sholat maghrib misalnya, tidak sholat maghrib, kita harus mengqadha'nya. Nah, bagaimana kalau sholatnya itu ketumpuk-tumpuk? Ini dalam hal sholat ya. Lupanya itu ya qadarullah, lupanya melewati 2 sholat. Nah, itu bagaimana? Ya tetap melakukan sholat itu, kemudian kita harus melakukan sholat tobat atau dan sebagainya, atau bagaimana Tad? Nah, gitu. Untuk biar tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, jadi alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabadu. Kalau misalnya kita lupa sholatnya, jadi enggak cuma 1 sholat itu Mas ya, tapi 2 sholat atau bahkan 3 sholat. Nah, maka di sini tetap kita harus mengqadha'nya gitu ya. Selama kita mampu untuk mengqadha', apalagi kalau 3-4 sholat itu kan insyaallah juga kita mampu untuk mengqadha'nya gitu ya. Makanya ketika kita ingat, maka di situ langsung untuk mengqadha'nya. Dan itu saya rasa kejadiannya ada gitu, ada kisahnya. Mungkin ketika dia kecapean gitu kan, kerja malam dan sebagainya gitu, kemudian dia tidur pagi sampai sore, itu mungkin juga ada. Nah, itu makanya ketika kita ingat ya, jadi ketika kita lupa melakukan perintah itu bukan terus menjadi gugur, tapi tetap itu menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan ketika kita ingat. Allahu a'lam. Begitu Mas. Perlu ada tambahan sholatnya lagi enggak? Maksudnya kita biar diampuni dosanya, mungkin merasa bersalah begitu ya. Perlukah menambahkan sholat lagi, misalnya sholat tobat, dinamakan sholat tobat gitu ya? Itu perlu enggak? Nah, atau cukup? Kalau tobat itu kan memang kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, al-iqla' anidz-dzamb. Syaratnya orang tobat itu kan dia harus berhenti dari kesalahan itu ya. Dia harus berhenti. Kemudian yang kedua, dia harus an-nadam. Nadam itu merasa menyesali. Jadi tidak hanya berhenti, tapi dia merasa pengen melakukan lagi. Tapi dia berhenti, plus juga ada perasaan menyesal di situ. Plus yang ketiga, dia juga harus al-azam ala alla ya'uda ilaiha. Dia punya azam dan tekad untuk tidak kembali melakukannya lagi. Jadi itu syarat tobat. Syarat tobat yang harus terpenuhi.
Nah, tetapi kemudian bagaimana ketika kita dalam hal sholat? Nah, itu kan masih ada yang bisa melengkapi khalal atau kekurangan sholat kita. Ya. Seperti dengan kita banyak sholat sunnah, itu kan juga sama, yang melengkapi kekurangan Sholat ketika wajib. kita sholat faraid atau wajib. Nah, itu insya Allah dengan sholat sunnah itu bisa yang bolong-bolongnya itu bisa, maksudnya ketika kita sholat, kita sudah sholat tapi kan kadang nggak tahu apakah ini pahanya 100% atau karena kita ya sambil mikirin kesana kemari. Nah, caranya agar kita Allah SWT kemudian kelak bisa menutupi kekurangan kita itu dengan sholat sunnah. Allah taala alam. Iya, ya. Dengan sholat sunnah rawatib itu juga menambal itu ya, berarti. Selain juga tobat itu. Nah, ada pertanyaan dari saudara kita bacakan. Afwan Ustadz, ana mau tanya, apakah salah ketika kita meniatkan sesuatu hanya semata-mata ingin dilihat Allah dalam usahanya, dan dengan usahanya itu Allah mengabulkan keinginan duniawinya. Tapi di sini niatnya sudah benar-benar dan benar-benar yakin bahwasanya hanya Allah yang akan mengabulkan keinginannya. Ini gimana? Agak membingungkan ya. Sudah dipahami. Oh ya, monggo. Jadi intinya itu yang saya pahami, Allah alam. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan suatu ibadah, amalan, ya, itu kita niatnya lillahi ta'ala. Tidak ada unsur keduniawan. Artinya ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi kemudian kita mendapatkan hal-hal yang itu sifatnya duniawi, Mas. Bonus duniawi itu bonus ya. duniawi. Nah, maka di sini kalau misalnya kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ya, kita harapkan itu adalah keikhlasan. Kita harapkan itu keikhlasan karena orang yang ikhlas, orang yang mendapatkan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia akan ngikutin. Oh iya. Nah, bukan sebaliknya, kita cari dunia, Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah enggak akan pernah ngikutin kita. Tapi kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia yang milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dunia, tapi langit dan dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah yang ngatur. Ketika kita niat dan ikhlas dan kita mendapatkan yang sifatnya itu duniawi, nah itu Rahmat ya. rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa jadi karena kita ingin Allah, kita niat Allah Subhanahu wa taala, intinya dunia yang ngejar kita. Iya. Jadi dunia yang mengejar kita, bukan karena kita mengejar dunia. Kalau kita mengejar dunia nggak akan ada habisnya. Nah, parahnya kalau kita ngejar dunia nggak dapat dunia, ridho juga nggak dapat. Maka di sini ketika kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan yaitu sifatnya duniawi. Nah, pertama jangan sampai sesuatu yang sifatnya duniawi itu kemudian bisa malah membelokkan niat awal kita. Kita harus jaga itu keikhlasan. Karena keikhlasan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekali. Hal yang sangat mahal sekali. Kita ingat innamal a'malu binniyat dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini. Jadi insyaallah tetap ya kita mempertahankan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita akan dapatkan itu tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Masyaallah. Ini pertanyaan yang bagus dan memang kalau kita semata-mata karena ingin dilihat Allah Subhanahu wa taala dan ternyata duniawinya dia didapatkan yang lebih, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu juga luas dan bonus juga ya, bonus untuk kita selama di dunia begitu. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk terus beramal soleh ya Dad, dimanapun sahabat Teras Dakwah berada, dan alhamdulillah kita sudah melewati 40 pertemuan dengan 39 hadis, berarti masih ada 3 pertemuan lagi insyaallah sampai hadis yang ke-42. Semoga Allah membimbing kita terus, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk belajar hadis, untuk kajian, untuk melakukan mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pengumuman sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu terkait kurban. Insya Allah akhir Juli, akhir bulan ini akan ada Idul Adha, akan Teras Dakwah akan menyalurkan hewan kurban di Palu, Lombok dan Kulon Progo. Masih dibuka kepada para sahabat
untuk menjadi sohibul, yaitu di Palu masih butuh 3 sohibul kurban. Kemudian di Lombok masih ada beberapa slot, juga di Kulon Progo masih ada. Kulon Progo sudah ditutup, cuma tinggal di Palu dan Lombok. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menjadi sohibul kurban segera menghubungi kontak person di Teras Dakwah. Begitu. Kemudian besok ada kajian ngaji Rabu bersama Mas Awan Abdullah. Ini ada offline-nya, jadi ada online dan offline, tapi offline cuma disediakan maksimal 50 peserta dengan 30 ikhwan dan 20 hawat. Ini nanti akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan dan daftar dulu. Daftarnya di daftar.terasdakwah.com. Jadi itu daftar.terasdakwah.com, silahkan daftar di situ, nanti akan ada konfirmasi di situ gitu. Judulnya penghalang jodoh gitu. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah kita bahas hadis yang ke-39 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullahu taala bersama ustadz kita Ustadz Ferry Septianto LC hafizahullahu taala. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kesehatan selalu kepada ustadz kita Ustadz Ferry Septianto LC untuk terus memberikan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman. Silahkan yang belum subscribe channel YouTube Teras Dakwah silahkan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.